Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini sebentar kita semua akan menerima berkat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala. Kita berdoa bagi Surabaya yang saat ini berita COVID yang membuat semua orang menjadi khawatir, supaya damai sejahtera yang ada di dalam kuasanya tidak akan terganggu, ya. Kita semuanya berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hendaklah setiap anak-anak-Mu yang saat ini tergoncang karena suasana di mana banyak sekali berita-berita mengenai COVID ini. Banyak sekali orang-orang yang menjadi khawatir, menjadi gelisah. Hendaknya Tuhan ingatkan melalui kuat kuasa-Mu, supaya tekanan-tekanan yang membuat mereka menjadi gelisah, ataupun saat ini sebagian dari anak-Mu juga mengalami penderitaan sakit karena COVID, mereka menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi kehilangan damai sejahtera. Melalui kebenaran firman yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan ini, hendaknya boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Karena kami tahu saat kami menjadi gelisah dan khawatir, imun di dalam tubuh kami juga mengalami kelemahan, dan itu akan menjadikan penyakit ini menjadi lebih merajalela. Hendaknya melalui kuasa firman-Mu ini akan memberikan kekuatan bagi kami, damai, bahagia, sehingga imun di tubuh kami pun akan meningkat, dan kuasa-Mu akan dinyatakan. Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena COVID. Boleh Tuhan sembuhkan di dalam kuat kuasa-Mu, karena kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dari dulu sampai dengan sekarang. Dan apabila Tuhan ingin menyembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Demikian juga saat ini hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, kepandaian, kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semuanya boleh bersuka cita. Kami boleh memiliki hati yang seperti yang Kau inginkan. Dan kami sadar bahwa setiap kelemahan kami akan Kau menangkan melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Kita semuanya saat ini di Surabaya, terutama di Surabaya ini ya, mengalami satu goncangan yang cukup berat, yaitu mengenai COVID, di mana COVID mulai menghantui, membuat beberapa orang menjadi takut, beberapa orang menjadi kehilangan damai sejahtera. Tapi saya juga merasakan ada beberapa orang yang bisa bersyukur bahwa dia tidak kena, tidak salah, ya. Tetapi seumpama kita dalam satu keluarga, ya, terus salah satu dari kita dalam keluarga ini ada yang kena, terus kita ngomong, puji Tuhan aku tidak kena. Ucapan syukur ini apakah memang pantas, layaknya sebagai kita orang percaya mengatakan seperti itu? Padahal ada juga di antara saudara-saudara kita yang mengalami masalah yang seperti itu. Dan ini, apakah ini iman yang benar? Karena bagi agama-agama lain, mereka juga bisa mengatakan bersyukur kepada Allahnya, ilahnya ya, dengan suasana-suasana seperti itu. Yang satu kena musibah, dia tidak kena, dia bisa mengangkat tangannya dan dia bisa bersyukur. Apakah kita sama dengan mereka? Harusnya seperti itu. Ini harus menjadi pemikiran kita semuanya. Kok rasanya saya ada satu ganjalan di hati saya. Misalkan salah satu daripada orang yang terdekat yang saya kasihi, misalkan anak saya, atau mantantu saya, atau cucu saya, atau istri saya, atau siapapun lah orang yang terdekat, ataupun tetangga kita yang kurang dekat pun,
mereka kena COVID, terus kita tidak kena. Apakah pantas kalau kita ngomong, puji Tuhan, saya nggak kena, dia kena? Kenapa bisa terjadi yang demikian? Jadi ucapan syukur itu harusnya bagaimana? Apakah ucapan syukur itu kita naikkan pada saat kita memperoleh sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik, ya, atau keadaan ekonomi kita lebih baik, kita bisa beli rumah lebih bagus, kita berkata, Tuhan kau baik, aku bersyukur. Apa bedanya dengan orang yang bukan orang Kristen? Pertanyaannya seperti itu. Jadi ucapan syukur ini harusnya kita naikkan dalam situasi yang bagaimana? Dan apa makna ucapan syukur ini jika Rasul Paulus menulis bersyukurlah selalu dalam segala hal? Kalau seumpama hari ini yang kena COVID kita, apakah kita masih bisa tetap bersyukur? Kalau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi kita kena masalah, apakah kita bisa mengucapkan syukur? Padahal jelas sekali firman Tuhan berkata, bersyukurlah selalu dalam segala hal. Dan ada juga di dalam kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi setiap orang yang mengasihinya. Sehingga situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa mengucapkan syukur. Itu bagaimana caranya? Hendaknya ini menjadi satu pemikiran di dalam kerohanian kita yang makin hari harusnya makin dewasa. Karena cuma kalau sekedar kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai hamba Tuhan, kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi ucapan syukurnya tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar Kristen. Jadi apa bedanya iman kita dengan iman mereka? Ini hendaknya jadi renungan kita kalau kita mau makin dewasa di dalam Dia. Dan saya percaya saat kita mulai mengerti dan saat kita mulai memikirkan hal ini dengan benar, maka dalam situasi apapun juga saya percaya di dalam kuasa Allah, saya percaya di dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa setiap anak Tuhan mampu berkata, bersyukur di dalam segala situasi apapun juga. Saya percaya itu akan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Saya memberikan sebuah gambaran. Saya masih teringat dan saya menjadi satu pertanyaan di dalam hati saya. Pada waktu pesawat apa itu? Air Asia ya. Air Asia pada waktu jatuh dan masuk ke laut dan lama sekali ditemukan. Ada beberapa orang yang bersaksi bahwa Tuhan tolong dia, bahwa seharusnya dia naik pesawat itu, tetapi tangan Tuhan menahannya sehingga dia tidak naik dan dia tidak sampai mengalami hal yang demikian. Dan dia bersyukur dan dia berterima kasih. Apa bedanya dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan kalau hanya sekedar yang seperti itu aja? Ini harusnya menjadi pemikiran kita. Jadi jangan menjadi satu kebiasaan jikalau sesuatu yang menguntungkan di dalam kehidupan pribadi kita, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hal tertentu yang menguntungkan kita, baru kita bisa mengucapkan syukur. Tetapi kalau hal-hal yang rasanya tidak mengenakan di dalam kehidupan kita tidak bisa mengucapkan syukur, bahkan kita bersungut-sungut seperti orang Israel.
Dan itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Pada waktu orang Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka dibawa ke padang pasir, ya, dan pada waktu mereka menghadapi situasi-situasi tertentu, mereka bersungut-sungut. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Kita lupa akan hal ini. Ya, kita sering baca firman Tuhan, tapi kita sering, bahkan kita takut untuk memikirkan hal ini. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kejiwaan jiwa kita ini? Kok sampai salah yang seperti itu? Sebenarnya kita bukan kita yang salah. Tetapi ini kita harus menyadari dan kita harus baca mulai di dalam kitab Kejadian. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan semua apa yang ada di dalam dunia ini sudah kena kutuk dosa. Dunia di dalam kuasa dosa. Dosa berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk diri kita sebelum kita mengenal Kristus. Di dalam diri kita yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah ini, ya, ada beberapa hal yang tersimpan di memori otak kita yang tidak bisa di-delete, yang tidak bisa kita mau hilangkan, nggak bisa. Hal-hal yang mungkin yang baik, yang mengenakan itu tersimpan di dalam pikiran kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berita-berita yang nggak baik pun tersimpan di otak kita. Jika hal yang demikian itu nggak perlu kita hidupkan, nggak perlu kita suruh kita berpikir, tetapi secara otomatis pikiran itu akan bergerak sendiri. Ini sesuatu yang memang yang luar biasa. Di dalam segala itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Manusia nggak bisa ngontrol pikirannya sendiri. Manusia nggak bisa, aku harus berpikir yang seneng-seneng saja. Aku harus nggak boleh khawatir. Dengan kemampuan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa mengontrol otak kita, karena dalam tubuh kita ini, otak kita ini secara otomatis, karena dosa itu sudah berkuasa atas dalam diri kita, dia secara otomatis akan keluar sendiri. Dimana saat ini COVID, berita-berita mengenai COVID yang setiap hari masuk dan setiap hari dipikirkan oleh pikiran kita, berakibat apa? Kita akan mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Memang kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati, kita harus memprotek diri kita supaya kita ini jangan sampai terkena COVID. Tetapi kalau kita terus mendengarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu terus-menerus, maka akan terjadi sesuatu yang sangat membuat diri kita itu menderita. Apakah ini ciri anak-anak Tuhan? Coba kita mulai berpikir dengan sadar. Bukan kita nanti menjadi sembrono dan kita tidak mau pakai masker, kita tidak mau jaga jarak, kita tidak mau melakukan apa yang di protokol kesehatan. Kita harus sudah lakukan itu semuanya dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kita nggak boleh sampai di dalam otak kita ini terus menerus keluar yang seperti itu dalam pikiran kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memori-memori yang kita baca setiap hari, setiap saat yang ada di dalam pikiran kita itu sudah terlalu banyak. Berita-berita yang mengenai COVID atau mengenai kalau finansial, kita mulai dari kecil dan kita sudah mulai merasakan kalau kita nggak punya duit, itu susah, itu apa. Dan itu kalau kita memang dikuasai oleh duit dalam pikiran kita, duit itu yang membuat kita bisa bahagia, apa itu terus dalam pikiran kita. Maka memori-memori yang pada waktu kita nggak punya duit atau pada waktu kita mengalami sebuah tekanan karena gara-gara duit, itu bisa keluar sendiri.
Dan itu akan membuat kita menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi khawatir. Dan kalau sudah terjadi yang demikian, maka kerohanian kita makin hari makin hancur. Karena yang dipikirkan cuma hal-hal yang sifatnya seperti itu aja. Tadi ada orang batuk seperti saya tadi gitu. Wah, ini gejala COVID. Karena gejala COVID itu dimulai dari hal yang seperti itu. Dan kita mulai hubung-hubungkan. Dan kalau ini memang terus terjadi di dalam kehidupan kita, maka bagaimana kita bisa bersyukur? Maka bagaimana kita bisa memuji Dia? Bagaimana kita bisa bersyukur di dalam segala kehidupan kita sehari-hari? Ayo, mulai saat ini kita mulai bersyukur. Caranya bagaimana? Dalam situasi apapun juga kita mulai bersyukur. Memori-memori yang tidak baik itu tidak usah dipikir. Karena tidak usah dipikir pun dia akan keluar terus. Nah, caranya bagaimana? Supaya memori-memori yang baik itu makin hari kita tekan. Di dalam situasi yang sangat, dunia ini makin hari makin jahat. Pengalaman-pengalaman kita melihat TV, kita berita-berita itu masuk di dalam pikiran kita. Bukan tidak boleh kita baca berita, tetapi tanpa kuasa Tuhan, tanpa kita dipimpin di dalam kuasanya, dan kita berjalan di dalam pikiran-pikiran yang dunia ajarkan selama ini, yang dunia beritakan saat ini, maka kesengsaraan itu di dalam kehidupan kita makin hari sebagai anak Tuhan itu makin luar biasa. Tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur. Tapi coba mulai kita pikirkan dengan baik. Sang Rasul ini, Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Dia berkata apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dia sudah berbicara di dalam situasi apa kita harus kuat di dalam kuasanya. Caranya bagaimana? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi khawatir. Itu yang ada bukan iblisnya di sini, di otak kita ini loh. Yang sudah dikuasai dosa. Ya. Dan dia akan keluar terus dalam pikiran kita. Lawan itu. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, berarti apa yang ada di sekitar kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita jangan bayangkan roh-roh jahat di udara itu setan itu, bukan. Yang terutama diri kita ini dulu loh, yang ada di benak kita, pikiran kita. Coba manusia misalkan pemikirannya tentang zina, nggak usah diajari. Kalau kita sudah pernah berpikiran yang zina seperti itu, kita nggak usah mengingat-ingat pada waktu kita mulai melihat sesuatu dan kita mulai sedikit berpikir tentang itu akan keluar terus. Tentang zina itu secara luar biasa. Jika kita mulai berpikir tentang masalah ketakutan di dalam COVID saat ini, ya, kita sudah melakukan protokol semua dengan baik, dengan benar. Dan kita banyak sekali baca berita, apalagi teman-teman kita yang dipanggil Tuhan, yang apa semuanya. Dan kita mulai khawatir itu sedikit dalam diri kita. Itu nggak usah diperintah, otak kita akan mulai keluar semuanya yang menakutkan itu. Dan kalau dalam situasi yang seperti itu, apakah kita bisa bersyukur? Untuk menghadapi itu semua, ya, dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Kita semua ngerti ya, itu artinya berbaju zirah keadilan ini
siap sedia di dalam situasi apapun juga. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini kita harus mengerti dengan baik. Bagaimana caranya? Saya tidak mengeksposisi ini terlalu dalam, tapi saya ingin menerapkan di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya gambarkan, seumpama secara materi dulu. Seumpama kita dikasih sama Allah, sama Tuhan Yesus, rumah yang baru. Kita mengucapkan syukur, Tuhan terima kasih atas rumah baru yang kau berikan kepadaku. Atau mobil baru, atau hal-hal yang menguntungkan. Harus ada satu perbedaan antara kita ya dengan orang-orang yang bukan menjadi anak Tuhan. Karena jika kita ini memang sebagai anak Tuhan dan kita menjadi hambanya, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam akal kita, di dalam perintah Tuhan. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bukan Tuhan itu ingin seolah-olah dinomorsatukan karena dia nomor satu. Memang, tetapi di dalam kasihnya dia tahu setiap manusia tanpa mengutamakan dia, tanpa hidup di dalam dia, gak mampu hidup. Yesus pun berkata kok, kamu tidak akan mampu hidup kalau kamu tidak melekat kepadaku. Jadi, jika seumpama kita memiliki rumah baru, perbedaan kita dengan orang yang bukan orang Kristen, ada satu perbedaan yang nyolok harusnya. Kalau orang yang bukan Kristen, dia dikasih rumah baru, dia bersyukur, terima kasih Tuhan, kamu kasih aku rumah baru. Terima kasih Tuhan, rumahku bagus. Terima kasih Tuhan, mobilku bagus. Terima kasih Tuhan, kamu memberikan berkat-berkat yang sangat luar biasa dalam hidupku. Semuanya sebatas itu. Tetapi, ada satu perbedaan kalau kita mengaku anak Tuhan. Saat kita dibeli rumah baru, saat kita dikasih sesuatu yang baru, itu belum tentu dari Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa setiap berkat itu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Karena Tuhan Yesus pun pada waktu dicobai oleh iblis, iblis pun menawarkan kepada Tuhan Yesus, segala isi dunia ini akan diberikan kalau kamu mau menyembah kepadaku. Berarti iblis ada satu kuasa untuk dapat memberikan yang namanya berkat-berkat yang ada dalam dunia ini. Kita mulai introspeksi diri dalam hal ini dulu. Jangan-jangan kita punya rumah atau kita punya mobil baru, kita punya sesuatu yang di dalam berkat jasmani yang baru, itu hasil kejahatan, terus kita bersyukur sama Tuhan. Itu sudah satu kesalahan. Ataupun kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja baik, terus kita menerima rumah baru memang dari Tuhan. Tetapi pada waktu kita menerima rumah baru ataupun sesuatu yang baru dari Tuhan, tanpa kita memikirkan dengan adanya rumah baru ini, bagaimana caranya aku bisa memuliakan Engkau Tuhan? Dengan mobil baru ini, bagaimana caranya melalui mobil baru ini aku bisa memuliakan Engkau Tuhan? Dari berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui ekonomiku yang makin hari makin luar biasa ini, aku diberi hikmat bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan. Makin hari aku makin memuliakan Engkau, makin dekat sama Engkau. Itu kita baru bisa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita memang anak Tuhan. Tetapi kalau kita menerima berkat jasmani secara luar biasa, tapi kita makin hari makin jauh sama Tuhan, harusnya kita menangis. Bukan bersyukur karena berkat-berkatnya. Kalau cuman seperti itu aja, apa bedanya bukan orang Kristen? Kalau hanya yang seperti itu, banyak sekali orang-orang nanti akan kecewa.
yang memang sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang kecewa nanti pada waktu mengikuti Yesus. Karena apa? Tidak mengerti makna ini dengan benar. Saya bukan mengajarkan tentang teologi penderitaan, tetapi saya mengajarkan tentang teologi kebenaran. Masa ada orang kena COVID, tetangganya puji Tuhan, dia kena, saya tidak kena. Kita tidak ngomong kayak gitu, tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan kau luputkan aku. Kalau kita diluputkan, apa yang menjadi tugas kita ini sekarang? Kalau kita mengerti, dia tidak membuat saya menjadi kena COVID itu karena ada satu kesempatan melalui kesehatan tubuh yang aku terima itu memuliakan kau. Itu satu hal yang baik dan kita bersyukur. Bahkan kalau kita pun kena hari ini, dan kita bisa melihat di dalam sudut pandang Tuhan yang benar, dan kita percaya melalui peristiwa ini aku bisa memuliakan Tuhan, diberi kesempatan seperti sang Rasul Paulus. Dia ada duri dalam daging, dia minta dicabut, tetapi Tuhan berkata apa? Cukup kasih karunia yang aku berikan kepadamu. Melalui apa yang terjadi itu kau makin melihat kasih karunia dan kau makin memuliakan aku. Dan Rasul Paulus mau. Apakah itu ada di dalam iman kita yang saat ini? Jadi makna ucapan syukur itu harusnya kita sadari, ya. Kita harus mengerti dulu. Maksud Tuhan memberikan ini karena apa? Jika itu mungkin diberikan kesehatan yang baik, kalau kita mengerti baru kita bersyukur. Jika kita diberikan satu penyakit dan kita mengerti maksud Tuhan ini apa, kita bisa bersyukur. Jika kita diberi rumah baru dan kita tahu maksud Tuhan ini apa, tujuannya apa dia berikan kepada saya untuk memuliakan dia, baru kita bersyukur. Ini penting sekali. Jika enggak, kita mengucapkan syukur, enggak ada bedanya kok antara orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Ada satu perbedaan harusnya yang terjadi di dalam pola pikir kita. Sehingga damai sukacita, damai sejahtera itu betul-betul datangnya dari Tuhan, benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengucapkan syukur jika kita mau memikirkan kebenaran firman Tuhan senantiasa dalam pikiran kita. Jika enggak, yang ada dalam pikiran kita cuma satu. Segala sesuatunya hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Jika itu menguntungkan kita, baru kita bersyukur. Tapi kalau kita sudah mengaku sebagai hambanya, mengaku sebagai anak Tuhan, pola pikir kita mulai dirubah. Sehingga mungkin hari ini yang tadinya kita mulai mengalami satu kegelisahan karena COVID di Surabaya, jika kita bisa memaknai di dalam kebenarannya melalui peristiwa ini, aku harus menjadi penguat-penguat dari orang sekitarku. Ada maksud Tuhan memberikan kesempatan kepadaku, dan melalui apa yang aku beritakan, melalui apa yang aku alami, melalui apa yang aku ucapkan, orang bisa melihat Tuhan dengan baik. Orang bisa yang tadinya khawatir menjadi sukacita kembali. Harusnya ini terjadi dalam pikiran kita. Dan kesempatan itu, jika itu betul-betul terjadi dan kita sudah lakukan, maka kita bisa mengucapkan syukur. Itu anak Tuhan cirinya. Saya rindu setiap anak Tuhan itu mengamini firman Tuhan, bukan hanya mengamini, tapi mengerti dengan baik. Dan jika ada satu pertanyaan yang
rasanya mengganjal dalam hati kita. Jelas tahu mengganjal kalau memang kita sebagai anak Tuhan. Agak aneh kalau ada orang kena, terus kita tidak kena, kita terima kasih Tuhan, puji Tuhan aku tidak kena. Tetapi setelah itu berhenti, cuma kita bersyukur tidak kena. Tetapi puji Tuhannya bukan karena kesempatan, dan kita tahu bahwa kesempatan di mana kita tidak menjadi kena COVID, dan kita melalui kesempatan ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu barusan bersyukur. Dan bagi mereka yang kena pun bisa berkata bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Melalui peristiwa di mana dia kena, melalui kesempatan itu dia bisa bersaksi kepada Tuhan. Dia bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Melalui peristiwa itu dia bisa menguatkan orang di sekitarnya. Bukan bersaksinya cuma pada waktu aku sakit. Banyak saya mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan seperti itu. Pada waktu aku sakit, tuh aku mendengar Tuhan berkata, aku gini, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus. Setelah itu hidupnya menjadi biasa aja. Bersaksinya bukan seperti itu, bersyukurnya bukan seperti itu. Harusnya setelah peristiwa di mana dia telah disembuhkan oleh Tuhan, cara Tuhan menyembuhkan dia, itu tidak usah disaksikan. Yang terpenting melalui peristiwa itu, dia makin mampu memberitakan Injil. Dan Injil makin luar biasa setelah peristiwa itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia beritakan melalui peristiwa itu, dia makin semangat. Melalui peristiwa itu, dia makin bisa melihat ada satu beban di mana dia ingin menjadi berkat bagi orang lain semuanya. Dan dia mengerti maksud Tuhan dia diselamatkan itu karena apa. Dan dia melalui peristiwa itu, dan dia mulai menjalankan apa yang telah Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dan dia mengerti, bukan cuma disembuhkan itu aja. Kalau cuma disembuhkan itu aja dan dia mengucapkan syukur, bedanya apa dengan bukan orang Kristen? Hendaknya kita makin hari makin dewasa di dalam dia. Makin hari kita makin mengerti makna kekristenan yang betul. Apalagi di saat-saat yang seperti ini. Karena saya barusan ini mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan bercerita bahwa dia disembuhkan dan dia ditolong oleh Tuhan. Dia cuma bersaksi seperti itu. Saya khawatir orang lain yang mendengar dan dia merasa dia disembuhkan dan dia tidak merasa ditolong Tuhan. Bagaimana tanggung jawabmu? Apakah melalui kesaksian itu sehingga orang lain pasti ditolong Tuhan? Nggak semua orang loh ditolong sama Tuhan. Kita tahu ya, di Kolam Bethesda itu satu orang aja yang Tuhan sembuhkan. Yang lainnya banyak yang di kanan kirinya yang jatuh Tuhan nggak sembuhkan. Itu ada maksud Tuhan kok. Ayo, mulai kita berpikir yang benar, mulai kita memiliki iman yang benar, mulai kita bersandar kepada Dia yang benar, cara berpikir kita, ya, akal budi kita diserahkan kepada Dia. Yang sehari-hari yang cuma kita pikirkan duit, kalau nggak ada duit kita susah, itu terinstal terus dalam pikiran kita dan nggak usah kita pikir, itu keluar terus dan kita mulai gelisah. Gelisahnya macam-macam, COVID, ya, sudah sekarang pekerjaan mungkin sepi, bingung ini kayak apa sepi, tiba-tiba kena COVID. Wah, tambah bingungnya double 2. Memikirkan keluarga double 3. Firman-nya di mana? Kuasa firman-nya di mana? Ayo coba kita mulai berpikir di dalam kuasanya. Yang mulai kita berpikir, mulai kita bisa melihat melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan ini, pasti ada maksud Tuhan tertentu. Melalui peristiwa ini, sehingga Rasul Paulus berkata, dikira dengan mereka memfitnah aku, menjelek-jelekan aku sehingga aku masuk di penjara ini, aku menderita. Tidak, aku boleh masuk di penjara asal Injil makin luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa. Hendaknya ini hadir di dalam pikiran kita, hendaknya ini ada di dalam pikiran kita. Maka situasi apapun juga kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Situasi apapun juga kita bisa bersyukur. Kita mulai belajar di dalam kebenarannya. Maka kekuatan Tuhan itu akan hadir secara luar biasa di dalam hati kita.
Di dalam firman Tuhan dikasih tahu kok. Dan terimalah kebawa keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita mulai introspeksi. Mungkin yang hari ini mengalami kena COVID, ayo, apa yang ada dalam benakmu hari-hari ini? Kalau engkau berpikiran terus di dalam kesusahanmu, di dalam ekonomi yang mulai goyang, apalagi sekarang kena COVID, kamu menjadi lemah, dan itu kamu tidak mau pikir, tetapi saat ini tidak bisa direm. Otak kita keluar terus. Sel-sel yang ada di otak kita itu keluar terus, dan dia mulai berkata-kata dan mulai membuat kita menjadi takut dan kita menjadi stres. Di dalam kuasa Tuhan hari ini juga, melalui firman Tuhan hari ini juga, mulai kita yang mau berpikir seperti itu, saya percaya kok, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada segala kuasa. Mulai pikirkan firman Tuhan, mulai bernyanyi, memuji Tuhan, mulai baca firman Tuhan, mulai berdoa memohon kepada Tuhan, pimpinannya, memberikan hati, memberikan kuasa, supaya kita yang ada di benak kita ini dikuatkan dengan kuasanya. Melalui kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan itu diingatkan tentang firman Tuhan yang pernah didengar selama ini, akan menjadi satu penghiburan, kekuatan, dan mulai yang dipikirkan adalah kebenaran firman Tuhan. Maka ada damai sejahtera Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan kekhawatiranmu mau kamu pikir kayak apapun juga tidak dapat menambah satu jengkal di dalam tinggi tubuhmu. Artinya mustahil kamu bisa melawan kekuatan pikiranmu itu. Gak bisa. Yang penting segala sesuatu ya yang sudah diterapkan dengan baik, ya, yang bekerjalah dengan baik. Yang mengalami sakit, jaga kesehatan dengan baik, istirahat yang baik, minum obat yang benar. Maka ada satu kelegaan yang Tuhan berikan. Setelah itu saat teduh, jam-jam doa mulai dibangun, bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan, kesempatan Tuhan berikan. Ya, COVID ini bagi yang kena, kalau kita mengambil satu hal yang indah, Tuhan mulai mengatur orang ini supaya orang ini bisa sendirian, tidak terganggu kanan kiri, dan dia mulai berdekatkan sama Tuhan. Dan dia kalau bisa merasakan itu, oh aku dulu kesempatan jam gini aku yang pikirkan macam-macam, sekarang ini yang aku pikirkan cuma satu, di mana aku bisa bercengkrama dengan Engkau Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Yang mungkin mengalami satu beban berat dalam persoalan ekonomi apa, yang dulu berusaha dengan kekuatannya, tapi saat ini karena memang ekonomi seluruh dunia mengalami ini, dengan kekuatannya dia sudah tidak mampu, mulai dia bersandar kepada Tuhan, mulai dia berpikir dengan Tuhan, mulai dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mulai dia dirubah, mulai pikirannya dirubah, cara berpikirnya, cara bekerjanya dirubah bersama dengan Tuhan. Itu baru kita mengucapkan syukur di hadapannya. Kalau enggak, kita tidak mengandalkan apa yang tadi di dalam Efesus ini, tetapi yang kita andalkan kekuatan kita sendiri. Ngomongnya saja, aku anak Tuhan. Ngomongnya saja, aku hamba Tuhan. Minggu ke gereja, ya, baca firman, menyembah Tuhan, tetapi dalam pikirannya tidak pernah sekalipun memikirkan apa yang Tuhan kehendaki sebagai anak Tuhan. Padahal di dalam kitab Keluaran diajarkan, hendaknya kau taruh di jidat setiap anak-anakmu, di tangan anak-anakmu sebagai cap. Itu artinya apa? Pikirannya, cara kerjanya bersama dengan Tuhan. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan yang tidak panjang ini,
akan mengubah cara pikiran kita. Dan kita mulai merasakan, oh betapa jahatnya yang ada di dalam otakku ini, yang sudah terinstal dengan dosa yang begitu banyak. Dan aku mau menahan ini gak bisa. Dia akan keluar terus di dalam otakku ini. Caranya bagaimana aku menahan sesuatu yang jahat ini? Hanya satu, melalui kuasa firman-Nya. Hanya satu, dengan ucapan syukur. Hanya satu, dengan memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Maka kita dipimpin oleh Dia. Ya, segala sesuatu yang jahat itu bukan bisa hilang, tetapi ditekan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kuasanya Dia lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena COVID, yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, apalagi berita-berita yang demikian gampangnya diterima melalui media berita koran, melalui media WhatsApp, melalui YouTube, melalui berita-berita elektronik yang sedemikian banyaknya, yang sudah terinstal di otak, sehingga pada waktu mereka mengalami sakit penyakit ini, yang mereka alami bukan memuliakan Engkau, bukan mencari Engkau, bukan mengandalkan Engkau, tetapi mengandalkan pikirannya sendiri. Dengan segala pikirannya dia akan melawan kuasa sakit ini. Yang terjadi bukan menang, tetapi makin khawatir dan makin khawatir. Karena yang keluar bukan penghiburan, yang keluar bukan satu hal yang membuat menjadi enak, tetapi membuat menjadi gelisah. Karena berita-berita yang keluar itu sampai saat ini bukan berita-berita yang membuat kita menjadi kuat. Dulu dikatakan jika ada vaksin, kita semua akan tenang. Tetapi vaksin ada, diberitakan vaksin tidak akan membuat menjadi kebal. Dulu hanya COVID yang biasa, sekarang keluar COVID macam-macam. Kalau ini terus hadir dalam pikiran kita, maka kita hidup tidak akan menjadi tenang. Kita menjadi khawatir dan tidak bisa memuliakan Engkau. Oleh karena itu, persiapkan hati kami. Jika kita saat ini mengalami sakit, Tuhan tolong melalui kuat kuasa-Mu. Kita minum obat, kita menjagai kesehatan, dan kita bersandar sama Engkau. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, pikiran kami, sehingga kami akan menjadi tenang. Jika pikiran kami tidak tenang, kami tidak mampu berdoa. Tenangkan pikiran kami melalui kuasa firman-Mu. Ingatkan setiap anak-anak-Mu melalui kebenaran-Mu kembali Tuhan, sehingga mereka menjadi tenang. Juga bagi mereka yang saat ini mungkin bersuka cita karena mendapat sesuatu yang baru, rumah baru, mobil baru, ataupun apa baru. Hendaknya mereka mulai memikirkan melalui apa yang telah Tuhan berikan ini. Apa yang aku kerjakan untuk memuliakan Kau dari berkat-berkat yang telah diberikan oleh-Mu itu Tuhan. Sehingga jika kami sudah menerima itu, maka kami akan bersyukur dengan apa yang telah Kau berikan bagi kami. Apapun Tuhan, saat ini kami mau bersandar kepada Engkau. Karena hanya pada-Mu lah sumber kebahagiaan itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.